Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita tanpa henti, tanpa batas, tanpa sekat. Yang beriman tetap diberikan nikmat, yang setengah beriman juga tetap diberikan nikmat, yang kufur tetap diberikan nikmat, bahkan yang kafir sekalipun tetap diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yang dibawa oleh Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i ditanya, ya Syafi'i, man ajhalul rajul? Syafi'i, laki-laki yang paling bodoh itu siapa? Nih ibu-ibu dengerin, Bu. Man ajhalur rajul ya Syafi'i? Siapa laki-laki yang paling bodoh? Siapa suami yang paling bodoh ya Syafi'i? Faqala asy-Syafi'i, Imam Syafi'i menjawab pertanyaan laki-laki itu, laki-laki yang paling bodoh, suami yang paling bodoh itu siapa? Rajulun mu'minun yusolli yasum yatslul kitab, seorang laki-laki yang dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, fa'aba imra'atahu, tapi dia membiarkan wanitanya, dia membiarkan istrinya, ya, yang perilakunya, yang wajahnya, yang tubuhnya dinikmati oleh laki-laki lain. Birojulin akhar, laki-laki lain menikmati wajahnya, lika-liku tubuhnya dan perilakunya. Inilah laki-laki yang paling bodoh. Ajhalur rajul, kata Imam Syafi'i. Kita ambil sekarang, Pak, ya. Kita ambil pelajarannya ini apa? Ibu-ibu, yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i ini, ibu, suami yang paling bodoh, laki-laki yang paling bodoh, kita, Pak, kita, Pak, laki-laki suami yang paling bodoh adalah, kalau bahasa kitanya, kita yang membiarkan istri-istri kita yang memajang fotonya, bahkan dengan aurat yang kelihatan, ya, dipandang oleh laki-laki lain, dilihat oleh laki-laki lain, dinikmati oleh laki-laki lain, sehingga dia gembira, ya. Walaupun kita rajin sholat, kita rajin puasa, kita rajin baca Quran, maka kita termasuk laki-laki yang paling bodoh, kata Al-Imam Syafi'i. Kenapa?
Jariyatus su, dosa itu ngalir terus ngalir sampai hilang foto-foto itu, sampai hilang postingan-postingan itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi Ibu, ketika seorang wanita betul-betul menjaga marwahnya, yahfazu ala aibatiha, dia jaga marwahnya, dia jaga martabatnya, dia jaga perilakunya, dia jaga tubuhnya, auratnya dia jaga, maka itulah jihad yang paling besar bagi dirinya, sama seperti orang yang jihad di medan pertempuran. Sebaliknya, ketika dia tidak menjaga itu, maka itulah bentuk pertempurannya, perlawanannya kepada Allah dan Rasulnya, kepada agamanya, sehingga dosa-dosanya dilimpahkan oleh Allah kepada pasangannya, kepada suaminya, terus dan terus. Sampai di sini ada yang mau bertanya, saya persilakan. Silakan Bu. Ibu-ibu Pak, boleh ibu-ibu dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama auratnya dipertontonkan dan selama laki-laki lain berkata, ih perempuan ini cantik sekali, kalau kita bukan tidak boleh dengan suami berfoto, Bapak Ibu, kalau kita ambil benang merah dari kitab Fiqih Al-Um, Imam Syafi'i maupun Imam Hambali, siapapun, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, ya Bapak Ibu, termasuk dalam fikih yang membahas tentang kemajuan teknologi. Tidak ada perbedaan pendapat ulama-ulama fikih yang empat, bahkan fikihnya Ja'fariyah, fikihnya Syiah, tidak ada perbedaan pendapat lima imam fikih ini, bahkan sampai Syiah nih Pak, sampai Syiah, ya mazhab Ja'fariyah, fikihnya Imam Ja'far, Syiah. Ya, fikih kita 4 tambah 1 5, ini sampai yang seperti itu. Tidak ada perbedaan pendapat ulama-ulama fikih, dan tidak ada perbedaan pendapat ulama-ulama hadis al-muhaddisun, dan tidak ada perbedaan pendapat ulama-ulama al-mufassirun, para ahli tafsir, bahwasanya semuanya melarang wanita mengupload fotonya di dalam sosial media. Dilarang. Iya. Ini kalau kita tarik benang merahnya. Cuman kan kita ini Pak Ustadz, kami kan ini, ya sudah, akan dipertanggungjawabkan masing-masing oleh dirinya. Dan ketika dia punya pasangan, maka dosanya nadir. Ketika seorang laki-laki yang bukan muhrimnya berkata, oh ini teman lama saya, oh ini kan saya, ini kan ini, dulu kami pernah gini, dulu kami pernah gini loh, dulu kami pernah duduk berdua loh, dulu kami pernah sama-sama loh, dulu kami pernah nonton barengan, maka dosa itu ngalir Ibu, ngalir dosa itu, ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu syarifah Pak, saya senang dengar di sosial media, di TikTok, syarifah Ustazah Halimah Al-Idrus, nggak pernah mau disorting wajahnya, tubuhnya, hanya direkam suaranya. Beliau mau menggambarkan apa? Menggambarkan itulah sosok wanita di dalam Islam, seperti itu. Dan jangan bangga Bapak, kita memposting istri kita di sosial media, ya jangan bangga, bisa jadi itu menjadi jariyatus su, ya. Apalagi kalau manusia udah muji Bu, kalau manusia udah muji biasanya kita udah lupa Pak, ya. Jadi seperti itu Bapak, Ibu, mudah-mudahan kita bisa jaga diri kita. Hati-hati, setan itu nggak suka dengan orang yang ikhlas. Setan nggak suka dengan orang yang
baik, ada aja diganggu oleh syaitan. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah berikan kemudahan dalam segala urusan kita. Mudah-mudahan segala doa dan hajat kita diijabah oleh Allah tabaraka wa taala. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.